Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pejabat Wali Kota Pekanbaru, Bapak Kusnandar Mengelola SST PNSI. Selamat datang Pak. Terima kasih atas kunjungannya ke Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Yang saya hormati tentunya Bapak Ibu Eselon 3, Eselon 4, PNS, kemudian THL yang berbahagia. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Wali Kota yang kami hormati, sekali lagi kami banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak ke Dinas Pendidikan, karena memang kami sangat berharap dari kemarin, tapi tidak kita mulai karena aula kemarin sesuai, maka kita adakan di sebagian kenayan. Alhamdulillah hari ini Bapak bisa bersama kami. Perlu saya sampaikan di sini, lahan ini sama kami berpindah sebelumnya di depan Kapolda. Di depan Kapolda itu adalah kantor lama di depan SMA 8. Karena sebagian OPD pindah ke Kenayan, maka kami juga memutuskan pindah ke sini. Karena tidak representatif di Polda, karena Polda itu sekarang pun parkirnya di kantor lama juga, jadi bisa di sepanjang jalan itu. Maka kami pindah di sini dengan segala keterbatasan yang ada. Perlu kami laporkan, tanah di sini sekitar 6,5 hektar, yang pada mulanya ini melalui proyek multi-year yang menghabiskan anggaran sebesar 92 miliar. Kita mulai di tahun 2016. Jadi 2016, 2017, 2018 dia multi-year. Ini kita peruntukkan untuk SMK teknologi. Jadi kita rencana alat berat. Jadi maka kita ada workshop besar di belakang 2 yang sudah selesai. Berhubung di tengah jalan 2017 SMA SMK kewenangannya ada di provinsi. Karena ini belum selesai, maka kita tidak serahkan ke provinsi. Ini Pak. Jadi 2019 akhir kami sudah mulai pindah ke sini. Inilah yang kami benahi. Memang alhamdulillah kalau pepatah juga atau orang-orang mengatakan Pak, kita lihat fenomenanya sehari-hari. Tukang rumah itu kan selalu bikin rumah. Tetapi kalau kita lihat rumahnya tidak akan pernah selesai. Jadi kami begitu juga. Jadi memang di pendidikan ini banyak anggarannya, tetapi lebih banyak visinya kami kasih ke sekolah. Sehingga kita di sini, Bapak lihat, ya masih banyak kita butuhkan. Jadi begitu sifat kami juga sama, kita juga akan bantu beberapa sekolah. Alhamdulillah, untuk pemenuhan di dalam undang-undang bahwa kita pendidikan ini sebagai pelayanan dasar itu mandatorinya 20%, dan kita sebenarnya dari APBD ini sudah 36% Pak, tapi termasuk gaji dan tunjangan. Ini sekedar yang kami sampaikan, karena berkisar anggaran kami sekitar 600 miliar dari APBD. Ini mungkin yang perlu kami sampaikan. Kemudian yang kedua Pak, tipenya adalah A. Berarti di sini ada 4 kabit, 1 sekretariat dan 4 kabit. Saya perkenalkan, yang pertama ada kabit PAUD. Coba ini. Ini Pak. Ini bidang PAUD, di dalamnya ada PK dan PKBM, PNS. Jadi PKBM paket A, paket B itu berada di Bu Reni. Kemudian
Kabit SD, silakan Pak. Ini yang baru kemarin Pak. Pak ini. Di Kabit SD ini kalau PAUD kita ada 500-an PAUD. Di dalamnya ada kelompok bermain, ada tempat penitipan anak, ada SPS. Kemudian yang sering kita dengar itu adalah TK, kanak-kanak. Kalau untuk SD, negerinya kita ada 179. Swastanya, Pak Sordi, ada berapa? Ini 245. Kemudian Pak Kabit SMP, Pak Irfan, kita SMP negeri kita ada 52 Pak. Satu sedang kita bangun di Kulim. Kemudian SMP swasta kita ada 108 lagi yang ada di Pekanbaru. Kemudian yang terakhir ada bidang sarana dan prasarana. Ini Pak Multiberi beserta kasih-kasihnya. Ini backgroundnya tidak pendidikan Pak, tapi STMT. Karena kalau masalah membangun yang Bapak teruskan ke kami, ada kepekerjaan pihak ketiga, beliau yang tanggung jawab Pak. Jadi dengan kegiatan-kegiatan di dinas ini kami bagi, ada yang ke sekolah, ada yang khusus mengurus. Ya, ini lupa saya mengenalkan Pak, nanti marah Ibu Pemi. Nah, ini yang baru di sekretaris kami, Ibu Pemi, mungkin Bapak udah kenal juga. Ini mantan camat di mana Bu Pemi? Di Rumbai. Nah, terima kasih. Kemudian yang lainnya mungkin saya ini saja. Kita ada berapa PNS Bu di kantornya? 54 PNS Pak. Kemudian THR kita ada berapa persennya? 69 Pak. Nah, dengan kantor yang seluas ini di dalamnya ada petugas kebersihan, tukang kebun, dan juga ada security. Ada beberapa orang yang tidak masuk Pak. Dia di luar, maksudnya ada di sini, security dia hadir. Nah, mungkin ada 5 atau 6 orang. Kemudian yang terakhir, kami pada kesempatan ini tentu ingin memanfaatkan waktu Bapak di dalam agenda Bapak yang banyak, padat. Bapak bisa berhadir di sini, tentunya kami ingin memanfaatkan ini. Kami mohon kepada Bapak pada kesempatan ini memberikan arahan kepada kami, baik itu tentang masalah selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pejabat Wali Kota Pekanbaru, Bapak Kusnandar Mewa SPPMSI. Selamat datang Pak. Terima kasih atas kunjungannya ke Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Yang saya hormati tentunya Bapak Ibu Eselon 3, Eselon 4, PNS, kemudian THL yang berbahagia. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Wali Kota yang kami hormati, sekali lagi kami banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak ke Dinas Pendidikan, karena memang kami sangat berharap dari kemarin, tapi tidak kita mulai karena aula kemarin sesuai, maka kita adakan di sebagian di Kenayan. Alhamdulillah hari ini Bapak bisa bersama kami. Perlu saya sampaikan di sini, lahan ini sama kami berpindah. Sebelumnya di depan Kapolda. Nah, di depan Kapolda itu adalah kantor lama, di depan SMA 8.
karena sebagian OPD pindah ke Senayan, maka kami juga memutuskan pindah ke sini. Karena tidak representatif di Polda, karena Polda itu sekarang pun parkirnya tidak terlalu juga, jadi bisa di sepanjang jalan itu. Maka kami pindah di sini dengan segala keterbatasan yang ada. Perlu kami laporkan, tanah di sini sekitar 6,5 hektar yang pada mulanya ini melalui proyek multi-year yang menghabiskan anggaran sebesar 92 miliar. Kita mulai di tahun 2016. Jadi 2016, 2017, 2018 dia multi-year. Ini kita peruntukkan untuk SMK teknologi. Jadi kita rencana alat berat. Jadi maka kita ada workshop besar di belakang 2 yang sudah selesai. Berhubung di tengah jalan 2017 SMA SMK kewenangannya ada di provinsi. Nah, karena ini belum selesai, maka kita tidak serahkan ke provinsi. Nah, ini Pak. Jadi 2019 akhir kami sudah mulai pindah ke sini. Inilah yang kami benahi. Memang alhamdulillah kalau pepatah juga atau orang-orang mengatakan Pak, kita lihat fenomenanya sehari-hari. Tukang rumah itu kan selalu bikin rumah. Tetapi kalau kita lihat rumahnya tidak akan pernah selesai. Jadi kami begitu juga. Jadi memang di pendidikan ini banyak anggarannya, tetapi lebih banyak fisiknya kami kasih ke sekolah. Sehingga kita di sini, Bapak lihat, ya masih banyak kita butuhkan. Jadi begitu sifat kami juga sama, kita juga akan bantu beberapa sekolah. Alhamdulillah, untuk kemewahan di dalam undang-undang bahwa kita pendidikan ini sebagai pelayanan dasar itu mandatorinya 20%, dan kita sebenarnya dari APBD ini sudah 36%, Pak, tapi termasuk gaji dan tunjangan. Nah, ini sekedar yang kami sampaikan karena berkisar anggaran kami sekitar 600 miliar dari APBD. Nah, ini mungkin yang perlu kami sampaikan. Kemudian yang kedua, Pak, program kepala daerah terpilih. Makanya saya menyiapkan ruang fiskal yang cukup. Nanti ketika kepala daerah terpilih, dia akan duduk dilantik, baru dia visi misinya dia masukin. Karena saya nggak punya visi misi. Tetapi dari sisi mandatori yang ada, tentu saya pastikan. Contoh gaji, saya harus mengunci gaji yang mungkin, kalau saya nggak salah yang cukup besar minus di sini ya Pak ya. Hampir berapa puluh miliar? Hah? Iya, kurang lebih hampir berapa? 63 miliar. Jadi ibu-ibu punya tugas kemarin, saya itu disuruh selesaikan. Harusnya gaji itu tengah biasanya kan. Makanya saya bilang kita nggak bicara belakang ya. Dari sisi prosedur perencanaan anggaran itu, kalau kami di Kementerian Dalam Negeri kalau menilai pasti dia belanja wajib dulu, pokok sarana prasarana, baru program kegiatan. Harusnya dalam penyusunan itu gaji 12 bulan apa 13 bulan? 13 bulan. Nah, karena di bulan Juli dapat. Kemudian TPP itu 12 bulan.